Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Ketemu lagi dong kita hari ini dengan suasana yang always happy dan berseri-seri. Kenapa bisa begitu? Karena kita sehat, ya nggak sih? Oke. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Nena Amelia dong hadir hari ini tentunya bersama my best partner Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Sudah selesai kita lebarannya ya. Kambing-kambing udah masuk kulkas kalau belum di sate. Tinggal periksa timbangan badan. Timbangan badan, kolesterolnya, asam uratnya, kan gitu. Tapi nggak apa-apa kok, semuanya sudah sehat ya. Iya. Baik-baik saja dan hidup kembali berjalan lagi seperti biasa. Makanya mesti ditata lagi gitu kan. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang spesial buat para kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas mengenai infertilitas pada laki-laki. Nah sekarang gantian di mamanya yang akan kita bantu ya. Iya, jadi biar adil ya. Biar adil dong. Yoi. Laki terus yang jadi kambing hitam ya kan. Sekarang mau dikambing hitamin nih? Sekarang kambing hitamnya berganti. Nggak mau, nggak jadi ganti tema. Saya belain nggak boleh ya jadiin kambing hitam. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai infertilitas pada perempuan. Silahkan yang pengen bertanya boleh ya langsung saja WhatsApp di 081511 103 103. Dan jangan lupa ya subscribe juga dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Oke, kalau bicara anak-anak sebagai buah hati, ini impian dari setiap orang ya. Iya, setiap pasangan orang ya punya buah hati. Iya, ya kan? jadi ada generasi penerus. Jadi nanti ada Nyoto Junior gitu iya kan. Dong. Terus nanti kan lama-lama senior juga. Ya. Junior 1, Junior 2, Junior banyak gitu ya. Tapi pada kenyataannya seringkali kita kurang beruntung untuk belum mendapatkan keturunan. Ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa saja sih yang terjadi pada laki-laki. Nah sekarang kita juga mesti introspeksi diri sih Mama ya. Kita lihat apakah ada masalah dengan kita. Nah kalau kita bicara mengenai infertilitas pada perempuan Pak Nyoto, ini biasanya tertuju pada apa? Indung telurnya, sel telurnya atau bagaimana? Ya memang sebenarnya kompleks ya. Jadi kita bahas tentang infertilitas itu bahasa sederhananya mandul deh ya. Jadi kita cerita penyebab kemandulan pada pria, infertilitas pria. Sekarang kita bahas penyebab kemandulan pada wanita. Infertilitas wanita. Habis banyak ya kan? Mau kambing hitamin sih makanya langsung dilibet-libet. Jadi kambing putih deh gitu ya buat wanita ya. Oke. Karena ini setiap pasangan kan pasti berharap punya keturunan dong. Nah, kenapa bisa tidak punya keturunan? Karena ada masalah kalau di wanita itu pada sistem reproduksinya, ya kan? Misalnya yang paling umum sih karena gangguan hormon atau ada kelainan di organ reproduksinya. Jadi kalau seorang wanita dengan pasangannya ya sudah berhubungan intim lebih dari 1 tahun tanpa pengaman ya, tanpa kontrasepsi lah maksud saya. Tapi kok tidak datang-datang juga keturunan yang diharapkan. Nah ini mesti kita cek. Kemarin kita sudah bahas tentang infertilitas pada pria. Sekarang kita bahas tentang penyebab infertilitas pada wanita yang ternyata juga beragam, kan gitu. Jadi kalau wanita itu kan setiap bulan pasti datang bulan, ya kan, atau menstruasi. Nah kalau ada gangguan dalam proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari indung telur di ovarium itu, nah ini otomatis nggak bisa dibuahi oleh sperma dong ya. Kalau tidak bisa dibuahi karena telurnya nggak bisa matang, ya tidak terjadi kehamilan. Nah, faktor-faktor risiko apa aja sih penyebab dari wanita itu sulit untuk mendapatkan keturunan? Kalau lakinya ternyata normal, misalnya ya udah dicek nih, pria pasangannya ternyata semuanya normal. Yang mesti kita cek wanitanya, kan gitu. Nah, masalahnya bagi wanita itu kalau usianya bertambah, itu ternyata kesuburannya juga menurun. Jadi makin tua wanita itu memang kesuburannya makin menurun, ya kan? Karena ini dari kualitas dari produksi sel telurnya. Jadi itu sudah seleksi alam ya Pak? Sudah seleksi alam. Jadi
bagi mereka wanita nih usianya kurang dari 30 tahun itu kesuburannya kurang lebih 85%. Kalau wanita itu usianya sudah naik lagi misalkan ya dari lebih daripada 35 tahun gitu kan, otomatis kesuburannya tuh berkurang kurang lebih antara 60 sampai 70% ya, 60 sampai 75% deh. Tapi kalau wanita itu usianya sudah meningkat lagi sampai usia 40 tahun, nah kesuburannya itu berkurang lagi bisa 45%. Tapi nanti kalau usianya sudah sampai usia 50 tahun, apalagi sudah mendekati menopause gitu kan, kesuburannya juga tingkat kesuburannya juga menurun. Yeah. Jadi bagi mereka yang ingin punya keturunan, ya kita kalau bisa jangan kawin di usia 60 tahun, jangan berharap banyak sama sekali. Tapi itu rata-rata meskipun kasuistik ya, ada juga yang sudah sepuh tapi masih bisa. Kemungkinan selalu ada. Iya, senggol bacok kan, ya kan. Iya. Jadi kalau usianya usia 50 tahun merit ya kan, ingin berharap buru-buru, ya itu masalahnya faktor kesuburannya sudah di usia 50 tahun itu sudah sangat drop sekali. Tapi kalau 50 tahun MBA gimana kira-kira? Luar apakah biasa itu dong. Merit by accident. Iya, kebangetan itu. Oke. Nah, kemudian walaupun usia itu berpengaruh terhadap tingkat kesuburan, tapi ternyata faktor gaya hidup dan pola makan itu juga menentukan kesuburan bagi wanita. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut nanti ya Pak Nyoto ya. Oke, jadi kita kunci di sini ya. Zima Lovers, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai infertilitas pada perempuan setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi talkshow kita hari ini bersama Ziman, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Kita masih bahas mengenai infertilitas pada perempuan ya. Tadi Pak Nyoto sudah katakan prosentase kesuburan pada wanita sesuai dengan usianya ya, sudah very clear. Dan semakin bertambah usia perempuan, tentu saja tingkat kesuburannya juga akan semakin menurun. Seiring juga hormon kesuburan yang ada dalam tubuh kita itu juga menurun gitu. Nah, selain karena faktor alami yang tidak bisa kita tolak, even sebetulnya kita bisa upayakan agar supaya kesuburan itu terus sampai titik senior ya Pak ya. Betul. Nah, itu melalui asupan-asupan yang kita makan gitu ya Pak ya. Oke, tapi sebelum ke sana tadi saya tertarik dengan statement Pak Nyoto bahwa bisa jadi karena sel telur itu tidak matang sehingga tidak terjadi pembuahan. Iya, betul. Nah, kok sel telur bisa tidak matang? Kenapa, Pak? Nah, karena sel telur itu tidak bisa matang itu kan banyak penyebabnya ya, karena faktor hormonal ya. Dari wanita itu bisanya estrogennya tidak optimal, tidak seimbang ya kan. Akibatnya saat dia ovulasi tidak bisa menghasilkan sel telur yang sudah matang gitu kan. Tapi ternyata gaya hidup itu juga menentukan. Kalau wanita itu kebiasaannya merokok dan sering terpapar asap rokok. Dalam arti kebiasaan merokoknya itu bukan 1 batang 2 batang yang saya ceritakan ya, bisa 1 bungkus 2 bungkus sehari. Ternyata itu pengaruh juga ya? Akan pengaruh terhadap tingkat kesuburan wanita. Jadi kebiasaan merokok yang berlebihan itu meningkatkan risiko wanita mengalami keguguran. Nah, kenapa? Karena indung telurnya mengalami penuaan lebih cepat. Jadi jumlah sel telurnya yang harusnya sebelum waktunya dia dikeluarkan di tuba falupi lalu ke rahim itu cepat dikeluarkan, jadi kan prematur yang tadi saya bilang. Jadi kan waktu dibuahi oleh sel sperma tidak bisa optimal. Karena faktor gaya hidup seperti kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok dengan dosis yang sangat tinggi. Kemudian juga berat badan yang tidak seimbang ya. Jadi wanita itu yang punya masalah berat badan berlebih atau obesitas justru punya risiko untuk mandul atau infertilitas. Karena? Karena faktor hormonal juga. Karena kan pada saat tubuh kita itu obesitas, metabolisme kita nggak optimal, hormon kita juga nggak seimbang. Akibatnya tingkat kondisi kesuburan juga akan menurun. Jadi bagi mereka yang punya masalah obesitas, begitu obesitasnya itu dipangkas atau dieliminasi sedikit demi sedikit, maka tingkat kesuburannya akan meningkat. Nah, kemudian kebiasaan konsumsi minuman beralkohol.
Ya, jadi kalau bir alkohol itu juga ternyata bisa menyebabkan tingkat kesuburan wanita itu menurun, ya, bukan bir peletok loh ya. Lotse gitu ya. Karena bir peletok itu kayaknya jahe sih, tapi yang mengandung alkohol ya kan. Okay. Jadi kebiasaan konsumsi minuman beralkohol jangka panjang, apalagi kalau udah kecanduan, itu bisa merusak organ tubuh, di antaranya organ reproduksi kalau dia seorang wanita. Jadi akibatnya malah bisa ada gangguan ovulasi, datang bulannya bisa terlambat. Kemudian juga ada radang di endometriosisnya, di selaput, rahimnya juga ada kan. Nah itu juga menentukan wanita itu subur atau tidak. Jadi hindari deh konsumsi makanan yang berbahaya, termasuk konsumsi makanan yang banyak pengawet, perasa, kemudian pewarna, kemudian juga ada macam-macam kan zaman sekarang zat-zat berbahaya itu ternyata merusak sistem hormonal, merusak sistem organ reproduksi, akibatnya wanita mengalami infertilitas atau kemandulan. Oke, kalau misalnya nih Pak, tingkat menstruasi kan ada tuh perempuan yang menstruasinya teratur, tapi ada juga yang nggak teratur, kadang datang, kadang enggak. Apakah itu juga menunjukkan mengenai tingkat infertilitas dari perempuan? Iya, karena itu dia punya hormonnya tidak normal, akibatnya datang bulannya tidak teratur. Apalagi juga wanita itu kalau punya masalah di alat reproduksinya, seperti punya masalah kista, ya kan. Kistanya kalau satu, kalau banyak jadi polikista, polikistik, atau punya miom, tadinya miomnya satu jadi banyak jadi polimiom, ya. Apalagi kalau dia punya masalah dengan keputihan, terinfeksi bakteri Trichomonas, Chlamydia, ya jamur gitu ya. Akibatnya keputihan, pH organ kewanitaannya juga jadi nggak seimbang, akibatnya sperma begitu masuk, begitu ada keputihan jadi malah mati sebelum sampai membuahi. Kan banyak faktornya ya, dari alat reproduksinya itu, dari penyakit keputihan, kista, miom, itu juga menurunkan kesuburan. Dan termasuk juga stres ya. Jadi kalau wanita itu punya masalah dengan stres, baik fisik ataupun secara emosi, itu sistem hormon di dalam tubuhnya itu akan berpengaruh, sehingga kinerja organ reproduksi wanita itu tidak optimal. Akibatnya kalau stresnya tidak terkontrol dan berkepanjangan, sampai dia makannya banyak jadi obesitas, jadi double deh, udah obesitas menurunkan kesuburan, stres menurunkan kesuburan gitu kan. Akibatnya wanita juga kurang bergairah secara seksual untuk berhubungan intim, untuk peluang untuk hamilnya juga menurun kan, seperti itu. Jadi makanya nggak usah stres-stres. Iya. Ngapain sih stres, hidup cuma sekali kok stres ya Pak ya. Betul. Jadi gampang ngomongnya. Padahal kalau orang stres susah ngobatin dia. Apalagi punya luka batin ya kan. Iya, luka batin. Tambah betul. lagi. Oke, terus? Jadi bagi mereka yang punya masalah pingin pasangannya punya keturunan, kalau di pihak prianya itu ternyata tidak ada masalah dengan infertilitas alias prianya tidak mandul, ya kalau wanitanya kalau bisa bagaimana caranya menurunkan berat badan seimbang mungkin. Hindari stres, hindari pola makan yang banyak mengandung bahan-bahan kimia, hindari minuman alkohol dan merokok, kan begitu. Oke, baiklah kalau begitu. Overweight sama bohai beda ya? Oh, beda-beda tipis. Baiklah, nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang mau nanya boleh di 0815111003. Jangan lupa ikuti juga YouTube channel kita di Ziman Herbal, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk respons luar biasa Anda, Ziman Lovers. Banyak pertanyaan yang masuk, baik itu melalui WhatsApp di 081511103103 ataupun di YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang masih pengen bertanya boleh, masih kita buka ya, 1 jam ke depan kita ada di sini 081511103103. Kita masih bahas mengenai infertilitas pada perempuan. Ini ada pertanyaan nih Pak Nyoto nih dari ibu atau bapak ya, Ari. Teman saya ini sudah menikah hampir 7 tahun tapi belum ada keturunan. Begitu cek suami istri yang ada masalah dari pihak suami. Dicek lab tidak ada satupun sperma yang hidup nih Pak. Faktor apa ya Pak Nyoto? Faktor yang banyak juga proses. Jelasin faktornya yang banyak. Oh, jelasin faktornya. Banyak juga prosesnya panjang buat cari permasalahannya. Jadi biayanya juga mahal. Mohon penjelasannya. Jadi kalau lelaki itu kan biasanya memang harus ada sel spermanya ya. Per 1 mili itu kalau bisa minimal 15 juta per 20 juta.
sel sperma. Jadi sekali semprot itu minimal harus ada 300 juta sel sperma baru bisa membuahi pasangannya, ya kan? Nah kalau walaupun 300 juta tapi sel spermanya mati ya percuma juga apa yang bisa dibuahi karena kan nggak bisa berenang mencapai ke ya, indung mati, ya ke telurnya, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Nah jadi waktu lelaki itu ejakulasi mengeluarkan cairannya itu kan yang dikeluarkan sebagian besar cairan itu kan alatnya itu kan semen ya, cairannya itu di dalamnya ada kandungannya sel sperma. Nah kalau sampai sel spermanya itu bermasalah pasti di pabriknya di testisnya ada masalah. Nah masalah di testis itu kan beragam ya, ada macam-macam penyebab dari testisnya itu sehingga tidak bisa menghasilkan sel sperma yang normal, yang sehat seperti itu. Jadi ya kembali lagi apakah dia pernah traumatik di testisnya itu, apakah pernah terinfeksi virus seperti paramyxovirus kemarin yang dari penyakit gondongan turun ke bawah gitu ya. Akibatnya terinfeksi, akibatnya pabrik dari sel spermanya itu rusak hingga tidak bisa menghasilkan sel sperma yang normal. Kan banyak, bisa jadi juga ada akibat dari varikokel, itu varises tapi di testis. Biasanya varises di kaki ya. Kemudian juga kalau di dubur jadi ambien. Juga ada varises di testis. Akibatnya pabriknya untuk menghasilkan sperma itu tidak optimal. Karena ada penyumbatan pembuluh darah yang tidak normal di daerah pabriknya itu di testis yang memproduksi sperma. Nah pertanyaannya kemudian yang harus kita pelajari kira-kira pasangan prianya ini apakah suka pakai celana ketat. Kedua, apakah dia suka berada di tempat yang panas. Kalau kita kemarin kan biasanya supir yang mesin mobilnya di bawah gitu kan, suhunya tinggi menyebabkan testisnya tidak bisa memproduksi sel sperma karena panas dari berlebihan itu menyebabkan tidak bisa menghasilkan sel sperma yang optimal. Nah pertanyaannya apakah dia pakai celana yang sangat ketat sehingga suhunya tidak mendukung untuk memproduksi sel sperma juga bisa. Jadi variabelnya sebenarnya banyak gitu ya. Jadi kalau bisa ya pakai celana yang jangan terlampau ketat lah biar testisnya itu juga suhunya normal. Kemudian juga jangan berada di tempat yang suhunya ekstrim sehingga testis tidak bisa produksi. Kemudian kalau punya masalah varikokel atau ada varises di testis, kemudian juga punya masalah infeksi di testis, punya masalah traumatik di testis, dan segala satunya bahkan kalau dia hernia itu kan kadang-kadang ususnya turun ya, turunnya ke testis, jadi testisnya gede sebelah atau kadang-kadang kalau turun di itu kalau gede sebelah kan isinya usus yang turun karena abdomennya robek. Nah itu juga bisa menyebabkan kesuburan pria itu berpengaruh. Jadi ya step by step kalau bisa semuanya diatasi, pola makan dan gaya hidup sehat, kemudian olahraga teratur, nanti konsumsi suplemen yang mampu meningkatkan kualitas sperma kaum prianya. Kita bahas nanti kali ya. Iya, semua hal itu pasti ada solusinya. Jadi tidak perlu harus kemudian hopeless ya Pak. Harus berjuang ya. Tetap kan. terus berikhtiar ya. Coba dilihat kembali penyebab-penyebabnya apa ya. Masih berhubungan dengan hal tersebut, ini ada pertanyaan melalui YouTube channel kita dari @muhammaddandri1963. Pak Nyoto, saya mau tanya nih, umur saya 24 tahun. Kenapa ya tiba-tiba testis saya bengkak sebelah kanan dan ada sedikit rasa sakit? Takutnya ini bisa menyebabkan kesuburan pada pria. Ya itu sama aja sih seperti yang tadi ya. Mungkin ada traumatis di testisnya. Apakah kena benda keras, terpukul, kecelakaan, akibatnya terbentur sehingga membengkak, sehingga radang. Itu juga bisa ketidaknyamanan ya kan. Kemudian juga ada akibat dari bakteri virus seperti orkistis, epididymitis yang semuanya itu adalah infeksi akibat virus atau bakteri sehingga terjadi pembengkakan di bagian testisnya. Karena ada rasa nyeri sih Pak ya, jadi pasti ada sesuatu ya. Kemudian ada yang saya bilang tadi ada varikokel. Varikokel itu adalah varises tapi pada testis bukan pada kaki ya kan. Nah varikokel ini menyebabkan ada pembengkakan di bagian testisnya. Kemudian hernia, ini yang paling sering nih kalau abdomennya itu robek, ususnya turun ke testis, itu nyerinya minta ampun karena ususnya robek. Abdomennya robek sehingga ususnya itu turun. Jadi di antara perut kita bagian bawah itu ada jaringan namanya abdomen. Kalau dia robek, usus kita akan turun. Nah turunnya itu bisa ke bagian testis. Jadi testis kita bisa membesar sebelah tapi nyerinya minta ampun karena
terisi oleh testis, oleh usus yang turun tersebut gitu ya. Kemudian juga yang kita harus waspadai adalah dari segala macam itu adalah abses dari skrotumnya itu karena faktor-faktor yang tadi tersebut. Abses itu pembengkakan. Baik, gitu. Ya jadi coba dicari tahu dulu ya sebabnya apa. Apa? Oke, baik. Kita mesti break lagi loh. Aduh, cepet bener ya sesi ini ya. Masih ditunggu yang pengen bertanya boleh di 081511 103 103. Kita kembali setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih setia bersama Anda, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Masih ada Nina Amelia dan Pak Nyoto Setianto. Pastinya Anda semua juga yang stay di sini. Terima kasih banyak ya. Masih dibuka 081511 103 103. Kita masih jawab pertanyaan yang sudah masuk ke WA kami ataupun juga melalui YouTube channel di Ziman Herbal. Kita menuju Mas Gilang ya di Temanggung. Pak Nyoto, penyebab dari mulut bau padahal udah rajin gosok gigi, bersihin mulut, apakah juga ini termasuk ada gejala GERD tuh Pak yang bikin nafasnya dibau? Ya, jadi kalau memang di rongga mulutnya tidak ada masalah, tidak ada bakteri, tidak ada infeksi, tidak ada pembusukan, ya berarti kan bukan dari mulut dong. Aroma tidak nyamannya itu ya pasti dari lambung. Nah, kan kita kemarin cerita bahwa kalau di lambung dengan saluran tenggorokan yang paling bawah tuh, ya kan, esofagus bahasa kerennya. Esofagus sampai lambung bagian atas itu ada cincin otot. Nah, cincin otot itu dia akan menutup saat kita tidak makan, tidak minum. Nah, kalau cincin ototnya itu longgar, otomatis kan aroma dari lambung itu naik ke atas, keluar. Akibatnya mulut kita menjadi bau. Bahasanya itu disebut ada masalah dengan gastroesophageal reflux disease, ya kan. Jadi begitu dia membuka cincinnya itu karena dia tidak kendor alias apa, tidak, ototnya udah nggak kuat lagi ya untuk menutup rapat. Akibatnya aroma dari lambung, apalagi habis makan, ya kan, akibatnya itu naik. Aromanya ke mulut, kita ngomong aromanya ya otomatis nggak nyaman lah, lagi lambung lagi proses makanan, campur dengan asam lambung diproses, udaranya keluar karena otot dari pita lambung di bagian atas itu udah kendor, ya kan, naik ke saluran kerongkongan tenggorokan, lalu ke mulut kita bernapas, aromanya kan nggak sedap. Diajak ngomong langsung bus, bau naga. Iya, kalau dulu pakai masker kan kita sendiri yang nyium. Pingsan sendiri ya. Tapi kan ini kalau orang lain itu pasti ada masalah dengan cincin ototnya. Tapi kasihan juga loh Pak kalau misalnya punya problem dengan nafas bau ini ya. Karena seringkali terjadi kan untuk kemudian dia nggak bau mengkonsumsi permen yang mengandung mie. Iya, tapi kan juga nggak mengaruh juga. Tapi justru yang kena lambungnya lagi kan karena nggak kuat sama minnya. Jadi gitu. GERD-nya itu cincin otot yang ada di lambung itu mesti diperkuat kembali. Ototnya yang tadinya udah sarafnya udah melemah, dia bisa nutup optimal sehingga otomatis mulutnya kan nggak bau lagi. Karena rapet ya. Karena rapet. Nggak ngempos ya. Nggak ngempos. Jadi bagi mereka yang udah punya masalah seperti itu, permasalahannya adalah kebiasaan kita. Jangan waktu kita malam saatnya udah tidur, kita itu malah makan sebelum tidur. Jadi makan 2 piring baru tidur. Nah, pada saat kita berproses, lambung itu lagi mengolah makanan, harusnya kan cincin kerongkongan atau cincin lambung bagian atas itu kan nutup rapat. Tapi karena kita tidur, perut kita banyak makanan, dia rileks. Karena orang tidur kan otomatis semua otot rileks ya. Begitu ototnya rileks, lama-lama aroma dari lambung keluar. Nah, kalau kebiasaan terus-menerus, lama-lama otot lambung kita melemah karena kebiasaan gaya hidup yang salah. Makan banyak sebelum tidur. Jadi kalau bisa sebelum tidur itu 5 jam sebelumnya udah nggak makan. Kan gitu. Padahal sering kebangun ngedusin cari makan. Iya, habis itu tidur lagi. Karena kita bukan mamah biak seperti sapi. Tapi ini menyiksa juga siapa ya kalau udah sampai pada level ini kan, jadi nggak percaya diri juga. Bisa dibayangin ya pada sebuah meeting ya semua tutup mulut gitu kan. Enak juga ya. Karena dia aroma dari lambungnya itu keluar melalui saluran kerongkongannya udah kendor yang di bawah untuk nutup itu cincin ototnya karena kebiasaan hidup yang salah. Baik. Itu. Nanti ada ya suplemen yang bisa membantu itu ya. Dari beberapa
pertanyaan yang disampaikan oleh Zeman Lovers ini sebetulnya ada suplemen yang bisa membantu kita untuk itu ya Pak ya? Bisa. Yang paling penting namanya Zeman. Kita bahas sekarang apa nanti? Boleh dikit. Oke deh. Jadi Zeman ini kan sebenarnya adalah makanan ya. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obat. Kandungannya adalah buah-buahan yang memang secara empiris dari nenek moyang punya manfaat. Seperti buah mengkudu, itu ketahuan deh manfaatnya ribuan tahun. Bahkan uji klinis di Amerika, di Jerman, di Jepang itu banyak sekali uji klinis tentang manfaat mengkudu. Kulit manggis juga udah jadi primadona. Kemudian juga delima, kemudian kayu manis, pegagan, itu udah primadona untuk terapi pengobatan. Apalagi kalau dia diprosesnya dengan teknologi tinggi. Dia diekstrak dengan teknologi dingin sehingga khasiat dari antioksidannya itu super powerful sekali. Nah, karena powerful sekali itu, makanya ini sangat efektif untuk membantu bagi mereka yang udah punya masalah keluhan berbagai macam kesehatan, seperti GERD gitu ya. Kemudian juga yang punya masalah, kita bahas tadi kan masalah infertilitas pada wanita, karena hormonnya tidak seimbang, karena faktor keluhan di kewanitaannya seperti kista, keputihan, itu juga bisa diatasi kalau konsumsi Zeman ini rutin. Jadi bagi mereka yang kita bahas mengenai hari ini infertilitas wanita yang punya masalah di organ reproduksinya, jika konsumsi Zeman rutin, moga-moga masalah keputihan, kista, minum yang mengganggu kesuburan, termasuk masalah hormonal yang mengganggu kesuburan, itu bisa lama-lama remisi, mereda, akibatnya kesuburannya meningkat. Dan bagi mereka yang punya masalah GERD seperti tadi, konsumsi rutin Zeman, tapi syaratnya tadi ya, pola makan harus diatur. Jangan sebelum tidur malam makan dulu, itu mesti dibuang dulu tuh kebiasaan buruknya. Ya kan? Habis itu konsumsi Zeman rutin sehari 4 kali. Lama-lama kalau otot dari cincin di lambung bagian atas itu sudah kembali syarafnya menguat dan normal, bisa menutup, aroma yang tidak sedap itu bisa hilang, tereliminasi, teratasi. Baiklah, nanti kita lanjut lagi, masih ada satu sesi Zeman Lovers ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, acara ini bisa Anda ikuti seminggu sekali di stasiun radio kesayangan Anda dan bisa diakses at any time di YouTube channel kita Zeman Herbal. Tentunya acara ini hadir adalah untuk memberikan banyak informasi dan edukasi mengenai kesehatan yang seringkali tuh nggak banyak diketahui gitu. Padahal sebetulnya masalah-masalah sepele yang hadir dalam kehidupan kita itu bisa punya kontribusi terhadap kesehatan kita di masa yang akan datang. Well, dan Amelia dan Pak Nyato Sianto masih bersama Anda. Tema kita hari ini masih infertilitas pada perempuan. Yang pengen nanya masih ada satu sesi, boleh ya di 081511 103 103. Kita menuju Mbak Stella nih Pak Nyato. Saya pernah dengar kalau yang namanya masalah keputihan itu karena keturunan. Benar nggak sih Pak? Terus saya mengalami hal tersebut. Ya, serius. Saudara perempuan dan ibu saya juga seperti ini. Keputihannya seperti apa dulu? Setahu saya sih yang namanya keputihan bukan masalah keturunan ya. Kecuali keputihan yang normal. Dalam arti saat wanita biasanya selesai menstruasi ada keputihan tapi warnanya itu bening, tidak berbau menyengat gitu ya. Tapi kalau keputihannya itu warnanya sudah bukan bening lagi, udah lama-lama kekuningan, lama-lama hijau. Habis hijau juga mengeluarkan aroma yang tidak nyaman, seperti aroma ikan asin lah, aroma apalah ya. Kemudian juga aromanya, baunya tidak menyengat, tidak enak. Kemudian menimbulkan gatal-gatal, itu pasti terinfeksi bakteri. Bakteri Trichomonas atau jamur chlamydia atau yang lainnya. Jadi kalau sudah terinfeksi itu bukan karena faktor keturunan, tapi faktor higienitas ya kan. Apakah kita pakai celana terlampau ketat, ya, akibatnya keluar keringat. Terus celananya bukan celana katun lagi ya, celana yang dipakai kayak polyester ya. Akibatnya timbullah bakteri dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau satu keluarga bisa kena semua, apakah mungkin karena bisa nular itu? Nah, kalau sebenarnya keputihan itu bukan penyakit menular, tapi kalau keputihannya itu dia punya cairannya berlebih, tapi tidak menimbulkan bau gitu ya, dan tidak menimbulkan gatal-gatal, nggak masalah dong. Tapi kalau menjadi aromanya tidak sedap, menyengat,
dan baunya mengganggu ya. mengganggu, terus bikin gatal-gatal dan warnanya bukan putih lagi, lama-lama jadi kuning, kecoklatan, bahkan kehijauan, bahkan jumlahnya banyak sekali, baru itu terinfeksi oleh bakteri Itu ada ataupun masalah jamur. berarti ya. Itu ada masalah dan itu nggak ada hubungannya dengan keturunan. Jangan-jangan itu lagi nge-DJ bukan keputihan, Pak. Betul. Tapi bagi iya betul. Oke, jadi bukan keturunan ya Mbak Stella ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang Anda ada masalah dengan hal tersebut dan semuanya mungkin bisa dilihat lagi faktor higienitas Faktor yang kebersihan ada, ya. kita menjaga. Mungkin airnya bisa iya. jadi apa ya? Bisa jadi karena faktor air di rumah kita kalau pakai aliran air yang sama, terus airnya nggak higienis, mungkin dari mana Dan kita nggak tahu ya. sensitif ya mereka sensitif ya. akibatnya bisa terjadi bakteri, bisa terjadi terkontaminasi zat-zat yang bisa menyebabkan keputihan. Oke. Tapi bagi mereka yang ingin terhindari keputihan, jagalah higienitas kewanitaannya, airnya, kemudian juga kalau udah terkontaminasi airnya apa segala macam, pakai aliran air yang disaring yang bersih gitu ya. Jaga kelembapan Jaga juga. kelembabannya juga, ya kan. Kemudian kalau mereka yang udah terinfeksi, coba deh konsumsi Ziman rutin, ya kan, pagi, siang, sore, malam. Bahkan Zimannya itu bisa ditetes di air dan dibuat cebok di bagian kewanitaan yang terkontaminasi akibat bakteri tadi. Oke. Dan kalau ditetes misalnya 5 tetes, 10 tetes buat cebok di bagian kewanitaannya, lama-lama kan bakteri dan jamurnya itu remisi atau Mati. berkurang, mati, lama-lama keputihannya berkurang. Jadi jangan ragu-ragu konsumsi Ziman bagi mereka yang ingin meningkatkan kesuburan bagi wanita, mengatasi masalah kewanitaan, ingin sehat, segar, bugar, awet muda, jangan lupa konsumsi Ziman. Oke, jadi ternyata kesimpulannya Ziman ini tidak hanya bisa kita konsumsi tapi juga bisa sebagai obat luar ya Pak ya. Iya. Jadi membantu dari sisi luar dari badan kita. Waduh, masih banyak sebetulnya pengen kita bahas tapi Kayaknya mesti jilid 2 deh besok. Jilid 2 ya, nanti ya minggu Iya. depan tungguin sequelnya ya untuk Iya. infertilitas pada perempuan. Terima kasih banyak Pak Nyato sudah Sama-sama, hadir Nena. hari ini dan terima kasih juga untuk Anda Ziman lovers yang sudah berpartisipasi. Kita ketemu lagi minggu depan. Nena Amelia. Saya Nyato Sianto. Salam Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.